Contoh misalnya saya menyewa kontrakan misalnya, eee, saya sudah akad dengan pemilik kontrakan tersebut selama 1 tahun saya bayar. Setelah saya bayar. Subhanallah, berjalan 5 bulan, pemilik kontrakan pengen ngambil kontrakannya, "Nanti saya kembalikan uang kamu," kata dia. Boleh tidak dia membatalkannya? Tidak boleh. Karena akad sewa menyewa itu akad lazim, tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak. Tidak bisa satu pihak itu membatalkan akad-akad tersebut. Boleh membatalkan itu kalau kedua-duanya sepakat, setuju, sama-sama ridha. Adapun satu pihak saja membatalkan tidak bisa. Itu yang disebut dengan akad lazim. Satu pihak tidak bisa membatalkan. Yang kedua ada akad itu akad ghairul lazim atau akad jaiz disebut oleh para ulama rahimallahu taala, maka kapan saja boleh dibatalkan. Kapan saja boleh dibatalkan. Maka kapan saja boleh dibatalkan, itu disebut dengan akad ghairul lazim. Nah, i'arah meminjamkan, peminjaman ini masuk dari akad ghairul lazim. Akad yang dikatakan akad boleh, akad yang tidak memiliki keharusan. Artinya kapan saja boleh akad ini dibatalkan. Kapan saja seseorang yang meminjamkan barang, kemudian dia ambil lagi barang tersebut setelah dia pinjamkan, maka boleh. Contoh misalnya, ada seseorang datang kepada saya, "Ustadz, saya mau minjam mobil antum," misalnya, atau "Saya mau pinjam sepeda motor antum." Katanya, "Fadhal." Atau ada orang datang, "Ustadz, saya mau minjam kitab antum." "Fadhal," kata saya, "pakai." "Tafadhal," pakai. Ternyata kata dia, "Ustadz, saya mau meminjamnya selama 1 bulan." Kata saya, "Nggak ada masalah, baca kitab saya ini selama 1 bulan." Ternyata setelah 1 minggu saya butuh, saya perlu. Maka saya katakan, "Si fulan," saya telepon, "Si fulan tolong kembalikan buku saya. Saya perlu, saya butuh." Kata si fulan, "Nggak bisa Ustadz, akadnya kan 1 bulan." Maka ini tidak bisa dia menolak, dia harus kembalikan. Dia harus kembalikan buku tersebut. Walaupun tadi kita berjanji selama satu bulan. Kapan saya yang pemilik itu membatalkan, maka orang yang meminjam itu wajib mengembalikan. Wajib mengembalikan. Kenapa? Karena dia akad bukan disebut dengan akad ghairul lazim. Tidak ada keharusan. Ya. Jadi boleh kapan saja dibatalkan. Tetapi dengan catatan bahwasanya tidak menimbulkan mudarat. Tidak menimbulkan mudarat. Maksudnya apa Ustaz? Artinya akad tersebut tidak membawa kepada kemudaratan kepada orang yang meminjam. Contoh misalnya dia meminjam ya sesuatu dari Anda, alat bangunan misalnya, meminjam sesuatu dari Anda, alat bangunan. Maka di saat dia bekerja membutuhkan alat tersebut, lagi saat dia membutuhkan alat tersebut, Anda mengatakan, "Saya ambil ya alatnya saat ini juga." Kalau diambil alat itu saat itu juga, maka berantakan pekerjaan dia, berantakan usaha dia misalnya. Maka tidak boleh. Ini yang dikatakan oleh para ulama menimbulkan mudarat. Selama kapan Anda membatalkan tidak menimbulkan mudarat, maka saat itu juga orang yang meminjam ini mengembalikan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang pinjaman itu adalah sesuatu amanah yang ada di tangan Anda. Maka ketika Anda meminjam sesuatu, maka itu adalah amanah di tangan Anda. Artinya apa? Artinya Anda harus menjaga barang tersebut sebagaimana pemiliknya menjaganya. Karena banyak orang itu tidak amanah. Banyak orang itu meminjam sesuatu, dia tidak berusaha untuk menjaganya karena itu bukan miliknya. Maka ini tidak betul. Ya ini dan ini tidak benar sehingga akibat perbuatan-perbuatan semacam ini banyak orang yang baik itu tidak mau meminjamkan sesuatu. Kenapa? Karena dia trauma dengan pengalaman-pengalaman yang jelek terhadap sebagian orang ketika meminjam barangnya, tidak menjaganya, tidak amanah. Maka kalau Anda tidak menjaganya berarti Anda khianat. Bukankah Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, "Addil amanah ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak." Kata Nabi SAW, laksanakanlah amanah tersebut kepada orang yang
ya, tunaikan amanah tersebut kepada orang yang memberikan amanah kepadamu dan jangan engkau mengkhianati, kata Nabi SAW, orang yang telah mengkhianati. Maka ketika orang itu berbuat baik kepada Anda, maka Anda harus jaga amanah tersebut. Itu bentuk Anda membalas kebaikan orang tersebut. Jangan orang berbuat baik kepada kita, tetapi justru kitanya tidak membalas kebaikan tersebut dengan berkhianat. Kemudian para ulama rahimallahu taala menjelaskan kalau seandainya seseorang itu meminjam sesuatu yang mana barang yang dipinjam itu membutuhkan biaya, maka biaya itu ditanggung oleh siapa? Oleh yang meminjam. Contoh, saya pinjam sepeda motor. Saya pinjam sepeda motornya ya. Tentu sepeda motor itu butuh bensin, ya perlu bensin ya. Maka bensin ini siapa yang menanggungnya? Yang menanggungnya adalah pemilik yang meminjam motor. Atau seseorang pinjam kerbau. Saya pinjam kerbaunya ya ingin menggarap. Maka selama berapa hari? Selama 5 hari misalnya. Dia tidak menyewa tapi sekedar meminjam. Oke, dia pinjam. Maka yang memberi makan kepada kerbau tersebut siapa yang bertanggung jawab? Adalah yang meminjam. Maka tidak boleh dibebankan kepada yang pemilik hewan tersebut. Maka tidak boleh dibebankan kepada mereka, tapi dibebankan kepada orang yang meminjam. Ya. Kemudian ini kalau seandainya membutuhkan biaya terhadap benda atau barang yang dipinjam tersebut. Kemudian kata para ulama, kapan akad meminjamkan atau peminjaman ini berakhir? Kalau tadi nyewa kan jelas ya. Ada waktunya 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kalau sudah selesai 2 tahun itu selesai. Itu jelas akadnya. Tapi peminjaman ini atau meminjamkan barang ini kapan akadnya itu apa? Habis, berakhir. Maka jawabannya adalah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, akad peminjaman itu habis dengan salah satu dari hal berikut ini. Yang pertama, kalau pemiliknya meminta. Kalau pemiliknya meminta. Pemilik siapa? Pemilik barang. Dia meminta untuk dikembalikan barangnya. Tolong akhi, kembalikan misalnya sapu yang antum pinjam. Akhi, tolong kembalikan misalnya sepatu saya yang antum pinjam. Maka itu berakhir akad Anda. Akad Anda berakhir sudah. Harus Anda balikkan ya barang yang Anda pinjam tersebut. Tidak boleh Anda eh, tidak mengembalikannya karena pemiliknya sudah meminta. Kemudian yang kedua, ya, selesainya tujuan Anda memakai benda tersebut. Contoh misalnya Anda pinjam gergaji, akhi, saya pinjam gergaji kepada Anda. Oke, kata temannya, saya kasih pinjam gergaji. Tujuannya untuk apa? Untuk motong kayu. Ternyata motong kayunya sudah selesai, gergajinya sudah dipakai, ya sudah tidak ada lagi keperluan Anda dengan gergaji tersebut, maka itu dikembalikan. Maka tidak boleh orang itu memakai sesuatu, dia sudah selesai dari tujuannya, kemudian dia tidak kembalikan, dia berlama-lamaan, ya ditaruh di rumahnya dan seterusnya. Nah, ini namanya khianat. Ini namanya khianat. Ini namanya tidak amanah. Kenapa? Karena orang amanah itu kalau dia sudah selesai dari tujuan memakai benda yang dia pinjam tersebut, maka dia kembalikan kepada pemiliknya. Bukan dia taruh di rumahnya berhari-hari, berbulan-bulan mungkin, ya. Dia tidak kembalikan karena pemiliknya tidak meminta. Enggak, itu tidak betul. Walaupun pemiliknya tidak meminta, kalau sudah selesai tujuan Anda memakai, maka hendaknya Anda mengembalikan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata para ulama rahimahullahu taala, kapan selesai ya barang itu dikembalikan? Ketika batas waktu yang Anda minta itu habis. Contoh misalnya Anda meminta, akhi saya pinjam bukunya ya. Saya pinjam ingin baca selama 1 bulan. Oke, dikasih pinjam buku untuk dibaca selama 1 bulan. Ternyata sudah 1 bulan lewat atau 1 bulan sudah berlalu. Anda belum selesai membaca bukunya. Apakah boleh dia meneruskan baca bukunya? Nanti kalau orangnya nagih baru saya kembalikan. Tidak. Anda harus memperbaharui akad Anda.
Atau Anda minta keridhaan yang meminjam, afwan, peminjam. Anda, afwan akhi, tadi saya belum selesai baca buku punya antum. Bolehkah ditambah lagi waktunya? Ya, maka kalau yang pemiliknya mengatakan silakan, tidak ada masalah. Kalau pemiliknya mengatakan kembalikan, kembalikan. Ya, tidak boleh kita tidak mengembalikannya. Ustadz, pemiliknya tidak bisa dihubungi, tapi waktunya saya berjanji sebulan. Tapi ini sudah 1 bulan, Ustadz, tapi saya belum selesai. Kembalikan dulu. Kembalikan dulu. Ya, kenapa? Karena Anda belum dapat izin untuk meneruskan kembali. Jadi, waktu meminjamkan peminjaman itu habis kalau seandainya waktunya yang ditentukan itu sudah selesai. Kemudian, eh, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga mengatakan, kata mereka, ya, kata para ulama juga mengatakan waktu meminjam itu juga habis, kata para ulama rahimallahu taala, ketika seorang yang meminjam itu atau yang meminjamkan itu meninggal. Maksudnya ada orang meminjam, saya meminjam kepada orang lain, misalnya mobil dan semisalnya, saya meminjam ini meninggal. Maka akad itu otomatis habis. Tidak diteruskan oleh ahli warisnya. Ya, saya pinjam mobil kepada orang selama 1 bulan. Kemudian saya meninggal misalnya, maka ahli waris saya apakah meneruskan pinjaman tersebut? Tidak. Selesai akad itu. Akad itu selesai. Harus dikembalikan mobilnya. Walaupun baru dipakai dua hari. Atau kata para ulama rahimallahu taala yang memberikan pinjaman, yang memberikan ya yang memberikan pinjaman, dia meninggal. Ya, pemilik barang meninggal, maka barang yang dipinjam itu harus dikembalikan. Salah satu dari keduanya meninggal, maka harus dikembalikan. Secara otomatis akad itu sudah batal. Ya, akad itu batal. Kemudian eh, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimallahu taala juga menjelaskan, kata mereka, pinjaman itu ya selesai kalau orang yang ya meminjam ini dia mau safar. Contoh misalnya Anda minjam buku seseorang atau minjam sepeda motornya, kemudian Anda mau safar. Anda mau pergi umrah misalnya atau mau pergi haji misalnya. Maka barang yang Anda pinjam itu kembalikan. Kalau orang itu musafir, pergi safar jauh, maka barang dia pinjam itu hendaknya dia kembalikan. Maka tidak boleh tidak dia kembalikan. Karena ya safar itu tempat di mana barang itu tidak bisa Anda jaga, tempat di mana juga waktu di mana juga pencuri itu mencuri. Ya. Maka kalau Anda safar, maka harus dikembalikan. Kemudian yang terakhir, ya kapan dia dikembalikan? Kalau seandainya Anda sebagai orang yang meminjam atau orang yang mempunyai barang takut barangnya dicuri, atau Anda orang yang meminjam takut barangnya dicuri karena sudah eh, dilirik oleh para maling misalnya, barang tersebut misalnya ada seorang wanita pinjam kalung berlian kepada akhwat yang lain karena ada acara pernikahan anaknya, dia tidak punya perhiasan, kemudian dia pinjam sama akhwat yang kaya punya emas berlian, dia pinjam untuk pakai di resepsi pernikahan putrinya misalnya, dan ternyata itu dilirik. Anda tahu, kayaknya nggak aman ini kalau saya simpan di rumah. Dilirik oleh para maling tersebut. Maka di sini Anda harus mengembalikan barang tersebut. Kalau Anda takut barang itu akan dicuri, maka di sini Anda harus mengembalikan barang tersebut. Kemudian di antara hukum yang harus dipahami ketika orang itu meminjam adalah kalau Anda meminjam sesuatu, maka tidak boleh Anda meminjamkan barang itu kepada orang lain lagi. Contoh misalnya, saya pinjam buku kepada salah satu ustadz. Ustadz, saya mau pinjam buku Anda. Oke, kata ustadz, saya kasih pinjam selama 1 minggu. Ya, diterima bukunya. Kemudian saya ini ketika mendapat pinjaman buku tersebut, saya pinjamkan lagi. Nih, saya sudah baca bukunya bagus. Mau nggak kamu pinjam? Soalnya saya janji sama ustadznya 1 minggu. Ini baru 2 hari saja saya sudah selesai. Kalau kamu mau baca silahkan, kata saya.
nanti setelah 5 hari kembalikan ya, karena saya janji 1 minggu. Boleh tidak demikian? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena Anda tidak punya hak untuk meminjamkan barang tersebut kepada orang lain. Tidak ada hak sama sekali. Anda tidak memiliki hak sama sekali meminjamkan barang tersebut kepada orang lain. Terus apa yang harus dia lakukan? Ya, Anda harus mengembalikan. Atau Anda meminta izin. Ya, meminta izin. Karena banyak orang itu subhanallah ketika dia meminjam barang orang, ya, kemudian dia pinjamkan lagi kepada orang lain dengan alasan apa? Insya Allah orang itu ridho saja. Tidak. Anda harus minta izin. Tidak boleh Anda berspekulasi bahwasanya ya kira-kira dia akan ridho sajalah, kira-kira dia setuju ajalah, tidak boleh. Ya, kira ini adalah bagian dari amanah, ya. Yang mana amanah itu ya harus kita jaga. Sebagaimana dalam hadis Nabi, "Addil amanah ila man tamanaka." Kata Nabi, laksanakanlah amanah tersebut ya ila man tamanaka, ya, kepada orang yang diberikan amanah, ya, terhadap kepada orang yang telah memberikan kamu amanah. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah ini ya orang kalau melaksanakan amanah ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sangat benci terhadap orang yang berkhianat. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yuhibbul kha'inin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Makanya seorang itu kalau dia meminjam di antara amanat dan khianat. Antara amanat dan khianat. Apakah dia amanah ataukah dia seorang yang berkhianat. Kalau dia berkhianat, maka perbuatan tersebut adalah dosa dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW ya, menyebutkan bagian dari khianat itu kata Nabi meminjam barang orang tapi tidak ada niatan untuk mengembalikannya. Maka itu adalah sebuah khianat yang luar biasa dan itu sebuah perbuatan yang sangat tercela. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Kata Nabi SAW, barang siapa meminjam harta orang lain dengan niat akan melunasinya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan melunasinya. Dan barang siapa kata Nabi meminjam harta orang lain untuk menghilangkannya, niscaya Allah akan membinasakannya. Maka kita lihat dalam hadis yang mulia ini, berapa banyak di zaman sekarang ini orang memanfaatkan kemurahan hati, kebaikan hati dari temannya, dari sahabatnya. Kemudian orang tersebut meminjam harta temannya, harta sahabatnya. Kemudian di dalam hati sedikit pun setelah menerima barang tersebut yang dia pinjam tidak ingin mengembalikannya, ya, atau tidak ingin ya menjaganya. Maka ini adalah niat yang jelek dan ini merupakan perbuatan khianat, ya. Maka penting manusia itu ya menjadi orang yang amanah. Amanah itu dibutuhkan. Pada zaman sekarang ini karena banyaknya orang berkhianat. Berkhianat dikasih jabatan, berkhianat dikasih harta, berkhianat dikasih kedudukan dan seterusnya. Nah, penting orang itu memiliki sifat amanah. Makanya amanah itu sifat para malaikat, sifat para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ya'la ibnu Umayyah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atatka rusuli fa'atihim 30 dir'an qultu ya Rasulullah a'ariyatun matmunatun aw ariyatun muaddatun qala bal ariyatun muaddatun. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika utusanku datang kepadamu, maka serahkanlah kepadanya 3 potong baju besi." Aku menanyakan, ya, Ya'la bin Umayyah menanya kepada Nabi, aku menanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah ia pinjaman yang disertai jaminan atau pinjaman yang akan dikembalikan?"
Nabi mengatakan dia adalah pinjaman yang akan dikembalikan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis ini hadis yang apa namanya? eh sahih dari sisi sanadnya. Hadis ini menjelaskan tentang ihwal dua macam pinjaman, ya. Karena pinjaman itu ada dua macam, ya, peminjaman tersebut. Ada pinjaman itu yang disertai jaminan, dan ada pinjaman tersebut tidak disertai dengan jaminan, ya. Jadi ada orang meminjam kemudian ada jaminannya. Misalnya saya pinjam mobil, kemudian ini jaminannya sertifikat rumah saya. Itu peminjaman yang berjamin, yang disebut dengan ariyah madmunah. Kemudian ada peminjaman itu tidak ada jaminannya, yang disebut dengan ariyatun muaddah. Maka ini disebut peminjaman yang tidak ada jaminannya. Maka ya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimallahu taala berbeda pendapat, ya, tentang masalah eh, penangguhjawaban atau sebagai ganti rugi kalau seandainya barang yang dipinjam tersebut hilang, rusak atau dicuri. Siapa yang menanggungnya? Apakah yang meminjam ataukah orang yang memiliki barang tersebut? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan peminjam wajib atau tetap bertanggung jawab bagaimanapun bentuk pinjamannya, baik disyaratkan pemilik barang ataupun tidak. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat Imam Ahmad dan Syafi'i. Bahwasanya kata mereka peminjam, ya, peminjam itu artinya yang meminjam barang, kemudian kata mereka kalau tidak ada, baik itu ada perjanjian tidak ada perjanjian, kalau barangnya rusak, barangnya hilang, dicuri orang, maka yang meminjam wajib mengganti. Wajib mengganti. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya bagi peminjam tidak terdapat jaminan apapun atau tanggung jawab menggantinya. Ini pendapat Imam Malik. Kata Imam Malik, bagi yang meminjam itu dia tidak ada apa namanya, tidak ada ganti rugi atau tidak ada bertanggung jawab. Ya sudah, kalau rusak ya sudah. Kalau dicuri orang ya sudah. Selama Anda betul-betul sudah menjaga. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak ada ganti rugi, ya, terhadap barang yang dipinjam atau tidak ada tanggung jawab kecuali pemilik barang mensyaratkan. Pemilik barang yang mensyaratkannya ketika terima, misalnya ada orang pinjam HP. Ustadz, saya mau pinjam HP, ya. Saya kasih pinjam. Berapa lama? 2 hari misalnya. Oke. Tapi kalau rusak kamu ganti ya. Ya, kamu tanggung jawab ya kalau rusak. Ya. Ini bersyarat. Ya. Kalau dia bersyarat ternyata rusak, maka wajib diganti menurut pendapat ketiga. Kalau dia tidak bersyarat kemudian rusak, maka dia tidak wajib mengganti. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat adalah kata mereka tidak ada jaminan dan tanggung jawab apapun kecuali pihak peminjam berbuat kelalaian yang menyebabkan rusak atau hilangnya barang pinjaman. Ini adalah pendapat dari madhab Abu Hanifah, ya, dan Al-Auza'i, Thawri, Hasan Al-Basri, An-Nakhai, dan yang lainnya. Serta pendapat ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Maka kata para ulama rahimallahu taala, pendapat yang keempat ini, dia tidak, orang yang meminjam ini dia tidak apa namanya, tidak mengganti kalau terjadi kerusakan selama dia tidak lalai. Kalau dia lalai, dia yang mengganti. Jadi kalau ada kelalaian, misalnya pinjam sepeda motor, kuncinya ditaruh di stangnya misalnya, tidak dibawa masuk. Atau pinjam sepeda motornya ditaruh di teras rumahnya. Dan biasanya orang masukkan sepeda motor di malam hari, tapi dia taruh sepeda motornya di teras rumahnya, tidak dia masukkan. Maka ini ada kelalaian. Kalau ada kelalaian, menurut pendapat keempat, dia wajib mengganti. Dia mengganti. Tapi kalau tidak ada kelalaian, nih, walaupun bersyarat, orang yang meminjamkan barang, kamu kalau rusak kamu ganti ya. Ya. Kata mereka, walaupun bersyarat,
tapi tidak ada kelalaian, tidak mengganti. Tidak mengganti. Wallahu alam. Pendapat keempat ya, dan pendapat ketiga ini dari sisi pendalilan lebih kuat daripada pendapat pertama dan pendapat kedua. Ya, dari sisi pendalilan lebih lebih kuat. Ya. Walaupun banyak para ulama mewajibkan pendapat yang keempat. Ya. Maka hendaknya seseorang meminjam berusaha dia menjaga sebaik-baik mungkin barang yang dia pinjam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil satu hadis lagi yang terakhir. Wa an Safwan ibnu Umayyah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu duru'an yawm Hunain. فقال أغصب يا محمد بل آرية مدمونة. روى أبو داود وأحمد والنسائي وصححه إمام الحاكم. وأخرجه شاهدا ضعيفا عن ابن Abbas. Dari Sofwan bin Umayyah bahwa pada perang Hunain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam baju-baju besi darinya. Kemudian dia bertanya, apakah itu perampasan, wahai Muhammad? Beliau pun menjawab, tidak, tetapi pinjaman yang disertai dengan jaminan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Tapi sayangnya hadis ini lemah. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Syarik bin Abdullah An-Nakhai dan juga di dalam sanadnya ada Umayyah bin Safwan. Dia adalah seorang yang majhul. Tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Tapi hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang masalah peminjaman. Kemudian Hafidh menyebutkan dia meriwayatkan sebuah hadis pendukung ya yang dhaif dari Ibnu Abbas. Kemudian Hafidh menyebutkan syahid tapi syahidnya lemah. Intinya hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini ingin menjelaskan tentang masalah peminjaman dari orang kafir. Karena Sofwan bin Umayyah dia pada saat itu, dia tidak masuk Islam. Maka Nabi berkata kepada dia, ya, Nabi meminjam baju besi dari dia. Maka meminjam barang dari orang kafir itu boleh. Kalau ini tidak boleh, maka Nabi tidak melakukannya. Maka ini poin yang penting, bahwa meminjam itu boleh dari orang kafir ataukah dari orang muslim. Kemudian hadis ini juga menjelaskan boleh seseorang itu meminjam baju besi, ya, pakaian perang. Ya, yang penting adalah dia tidak habis terpakai. Ya. Kemudian dan ini yang paling penting, ketika kita meminjam sesuatu, ya, yang memberikan pinjaman hendaknya mensyaratkan bahwasanya digunakan untuk sesuatu yang benar, tidak digunakan pada sesuatu yang salah. Maka kalau Anda bersyarat demikian, ternyata yang meminjam ini tidak amanah, menggunakan pada hal yang batil dan tidak berdosa. Karena Anda sudah bersyarat, ya. Anda bersyarat, dia yang tidak amanah. Kemudian, ya, eh, ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana beliau mengembalikan ya peminjaman beliau kepada Safwan bin Umayyah. Ya, dan ini mencerminkan kepada kita bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin kiranya yang bisa kita sampaikan pada pembahasan yang berkaitan dengan masalah meminjam ataukah peminjaman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Nah, demikian ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, di sisa waktu yang ada mungkin kita angkat 1-2 pertanyaan nih Ustaz ya. Ya. Kita coba awali dengan pertanyaan dari penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita angkat penelpon di 08117530.000. Nah, halo, assalamualaikum. Dari siapa di mana Bapak? Nah, silakan dengan pertanyaannya, Bu Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pakai kartu emas. Jadi uang itu udah dibelikan ke emas. Jadi ya udah Kak pakai aja emas itu gitu kan. Sambil menabung Ustaz. Lambat laun kan itu kan terjadi peningkatan. Nah, uang yang dipinjam tadi. Kemudian kakak ada butuh uang. Dia bilang ini kakak butuh uang. Emas ini kakak jual ya. Nanti kakak balikkan lagi jumlah harga emas yang terakhir dia minjam berapa. Nah, apakah itu dibolehkan Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, kami berlima kakak beradik. Nah, ayah ini ada punya kayak warung gitu Ustaz, dia yang menghasilkan. Nah, ayah berpesan kalau misalnya meninggal, apakah bisa Ustaz uangnya satu ini nanti ditinggalkan untuk anak cucunya. Jadi kalau misalnya ada sepupunya atau anak cucunya yang mau sekolah, itu uangnya dari kedai tadi. Kalau misalnya tidak bisa, apakah bisa kalau misalnya yang 5 anak ini mengelola kedai tadi setelah ayah meninggal? Misalnya minggu pertama anak pertama, nanti minggu kedua anak kedua, minggu ketiga anak ketiga. Nah, atau ada solusi lain Ustaz? Mohon informasi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimak dengan baik Ustaz? Tadi putus-putus, ada suaranya nggak jelas Iya, yang pertama kedua. yang pertama atau yang kedua Ustaz? Pertama kedua nggak apa-apa diulang. Ya, kalau yang pertama kita simpulkan karena pertanyaannya begitu panjang penyabarannya. Intinya adalah yang pertama peminjaman uang, kemudian dijadikan pengembaliannya berbentuk emas. Nah, satu ketika yang meminjamkan butuh uang lagi dan dikembalikan berbentuk uang lagi. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kemudian yang kedua, kita simpulkan di sini pertanyaannya mengenai wasiat seperti ini Ustaz, bapaknya jika meninggal memiliki harta dan harta ini tidak diboleh dijual, tidak boleh dibagi ini untuk anak cucunya apa segala macam untuk kebutuhan ini. Itu bagaimana Ustaz? 6. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama adalah tentang masalah orang berhutang uang dikembalikan emas, maka tidak boleh. Tidak boleh dia berhutang uang kemudian nanti perjanjiannya dikembalikan emas. Perjanjian ini batil. Maka harus dikembalikan dengan uang. Ya, harus dikembalikan dengan uang. Maka ketika tadi dikembalikan dengan uang lagi, maka tidak ada masalah, itu yang benar. Itu yang benar. Uang harus dikembalikan dengan uang. Nggak boleh uang dikembalikan dengan emas. Nanti jadinya riba. Walaupun persyaratan demikian, itu persyaratan yang batil. Persyaratan yang batil, sehingga uang harus dikembalikan dengan uang. Ya, tidak boleh dikembalikan dengan emas. Tadi dia kembalikan lagi karena dia butuh, dikembalikan lagi dengan uang ya. Maka ini sudah betul. Ya, uang dikembalikan dengan uang. Kemudian yang kedua, orang tua beramanah harta ini jangan diapa-apain. Ya, ini untuk keturunan kita. Boleh enggak dilaksanakan amanah tersebut? Maka itu dianggap wasiat. Kalau wasiatnya bukan ke ahli waris, maka dilaksanakan tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya. Jadi dihitung. Misalnya nih, seorang ayah kata dia ini rumah ini untuk keturunan kita, untuk keluarga kita. Dia amanahkan bukan untuk para ahli waris, ya, tapi untuk misalnya cucu-cucunya, yang mana cucunya itu tidak dapat warisan karena dia masih punya anak laki-laki yang masih hidup misalnya. Maka dikeluarkan wasiat, itu wasiat namanya. Dikeluarkan itu cuma sepertiga. Jadi kita taksir, rumah yang diamanahi tadi itu melebihi sepertiga dari hartanya atau tidak. Kalau melebihi sepertiga dari hartanya, maka yang diambil cuma sepertiganya. Ya, sisanya menjadi warisan. Sisanya jadi warisan. Tapi kalau bukan sepertiga, kurang dari sepertiga, maka itu tidak boleh diapa-apain. Kenapa? Karena itu wasiat jatuhnya, wasiat. Selama itu diperuntukkan bukan ahli waris. Tapi kalau diperuntukkan untuk ahli waris, maka tidak berlaku. Tidak berlaku. Pada asalnya orang meninggal itu, dia tidak boleh mengatur hartanya. Walaupun dia katakan harta ini nggak boleh dibagi, nggak bisa. Kenapa? Karena harta itu milik orang yang masih hidup. Tetapi yang meninggal ini punya hak, dia punya wasiat. Dia boleh berwasiat. Tapi wasiatnya boleh dikeluarkan cuma sepertiga dari hartanya. Lebih dari itu tidak bisa. Semacam itu. Wallahu a'lam.
Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat satu pertanyaan terakhir nih Ustaz. Sepertinya dari pesan singkat saja kita pilih karena banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, datang dari Abu Hanifah di Tare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang meminjam uang kepada kita dan menjadikan sepeda motornya sebagai jaminan, kemudian ia berkata, silakan pergunakan motor ini sampai saya lunas membayar hutang saya. Apakah ini dibenarkan Ustaz? Bolehkah kita memanfaatkan motor tersebut? Mohon nasihatnya saja. Jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Itu namanya menggadaikan, penggadaian, meminjam uang dengan ada jaminan barang, itu gadai. Maka kaidah dalam masalah gadai adalah yang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan. Maka ketika seseorang meminjam uang kemudian dia menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan, gunakan saja sepeda motor ini. Maka yang menerima itu tidak boleh menggunakan. Tidak boleh menggunakan sepeda motor tersebut kecuali dalam rangka agar sepeda motor itu tidak rusak. Kadang kan kalau sepeda motor kalau tidak dinyalakan dia rusak. Jadi dinyalakan dalam rangka agar tidak rusak. Tapi dipakai lebih dari itu maka itu tidak boleh haram. Itu masuk dalam nanti riba. Masuk dalam riba. Jadi kalau Anda menggadaikan sepeda motor, yang menerima gadai tidak boleh menggunakannya kecuali dalam rangka untuk agar sepeda motor itu tidak rusak. Ya, dihidupkan mesinnya, dijalankan sebentar, kemudian dikembalikan agar dia tidak rusak. Makanya tidak mengapa. Tapi lebih dari itu tidak boleh. Dia masuk nanti dalam ranah riba dan itu diharamkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abu Hanifah di Tarai. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah. Baik, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, alhamdulillah tadi kita ya mengambil bab meminjamkan atau peminjaman. Ya alhamdulillah kita selesai dari hadis-hadis yang kita baca. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan kita mengerti tentang masalah peminjaman ya. Mudah-mudahan ya tidak ada dalam muamalah kita yang keliru dalam masalah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama baik dari materi dan juga soal jawab mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LC Hafizahullah dalam bahasan syarah daripada kitab Bulughul Maram yang mana alhamdulillah telah kita simak bersama tentunya materi ya, tentang peminjaman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik khotul iman azanallahu wa iyyakum, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan juga studio Radio Gema Madinah Martapura. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan khalfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان